Cerita dimulai dengan seorang gadis muda bernama Mia yang masih berusia 18 tahun. Saat ini dia terpaksa harus pindah ke sebuah desa terpencil dan akan tinggal bersama kakaknya. Awalnya Mia hidup bersama dengan ayahnya di kota, namun karena sekarang ayahnya telah meninggal dan dia sudah tidak punya siapa-siapa lagi selain kakaknya yang bernama Johnny. Mia pun dijemput oleh Johnny untuk menuju ke rumahnya. Saat di perjalanan menuju rumah Johnny, mereka bertemu dengan seorang pria bernama Peter. Kemudian di sini Peter pun membantu mereka membawakan barang. Dari awal pertemuannya dengan Peter, Mia terlihat terus memandangi Peter. Peter sendiri merupakan pria baik dan ramah di desa itu. Sebenarnya saat itu Peter juga ada perlu dengan Johnny. Dia bermaksud ingin menagih uang cicilan rumah kepada Johnny. Rumah yang ditempatinya itu adalah rumah istrinya Peter. Namun karena saat itu sedang ada Mia, Peter pun akhirnya mengurungkan niatnya. Kemudian terlihat istri Peter yang bernama Giselle. Dia merupakan wanita yang terbilang cukup sukses berkat usaha yang dijalankannya saat ini. Dia merupakan wanita pekerja keras. Di dalam rumah tangganya, Giselle lah yang harus mencari uang. Sementara Peter hanya menyibukkan diri dengan hobinya yaitu memotret. Di sisi lain, Mia yang mulai bosan di rumah karena tidak ada teman sama sekali dan kakaknya juga jarang di rumah karena kesibukan bekerja, dia pun pergi mencari hiburan. Saat itu juga bertepatan dengan hari ulang tahunnya, Mia lalu mendatangi sebuah kafe kecil yang ada di desa itu. Kebetulan di kafe tersebut, Peter mengisi acara dalam kafe dengan beberapa lagu yang dinyanyikannya. Mia pun menjadi semakin tertarik melihat penampilan Peter, meski Peter sendiri umurnya jauh lebih tua dari Mia. Setelah acara panggung selesai, Mia yang akan membayar minumannya ternyata dia lupa membawa dompet. Lalu akhirnya Peter yang mengetahui hal itu dengan senang hati menawarkan diri untuk membayarkannya. Karena malam yang semakin larut, malam itu Peter mengantar Mia pulang. Di perjalanan, Mia berterima kasih karena Peter telah membantunya. Peter mengatakan kalau hal itu tidak menjadi masalah. Dia juga mengingatkan kepada Mia agar lain kali tidak keluar malam seorang diri, karena di desa tersebut masih terlalu banyak hutan dan takut jika terjadi hal yang tidak diinginkan. Keesokan harinya, Mia pergi berjalan-jalan sambil menikmati pemandangan dan berfoto. Tak lama kemudian, dia bertemu dengan Peter yang saat itu langsung mengambil foto Mia. Mia sendiri justru senang difoto oleh Peter. Kemudian, di sini mereka banyak berbincang dan saling bercerita. Mereka pun terlihat semakin dekat, yang hal itu membuat Mia semakin menyukai Peter. Lalu setelah itu, Peter yang datang mencari Johnny, meminta Johnny untuk segera membayar cicilan rumah karena Giselle sudah meminta Johnny segera membayarkannya. Johnny yang ternyata lupa kemudian menyuruh Mia ke rumah Peter untuk membayar cicilan rumah. Mia pun menuruti perintah kakaknya. Dia segera pergi ke rumah Peter. Di sana Mia disambut baik oleh Giselle. Giselle sangat ramah pada Mia karena dia sangat senang jika ada orang baru yang datang di desa itu. Giselle juga menyuruh Mia masuk dan mengajaknya untuk makan siang bersama. Sebelum Mia pamit pulang, Giselle juga memberikan makanan untuk Mia bawa pulang. Kemudian Giselle menyuruh Peter mengantarkan Mia sekalian membawa makanan tersebut. Lalu di perjalanan, Mia pun bertanya kepada Peter apakah dia sudah menikah dengan Giselle, dan ternyata Peter dan Giselle masih belum resmi menikah. Mereka berdua sudah sepakat hanya akan menikah jika Giselle berhasil mempunyai keturunan. Mia yang saat itu mengetahui Peter belum menikah, dia pun masih mempunyai kesempatan untuk mendekati Peter. Malam harinya terlihat Peter yang sedang memijat kaki Giselle. Dia memang sering melakukan hal itu untuk Giselle, karena dia menyadari Giselle lah yang selama ini mencari uang dan dia hanya menumpang hidup dengan Giselle. Keesokan paginya, Mia datang ke rumah Peter untuk mengembalikan kotak makanan yang dibawanya kemarin. Kebetulan saat itu Peter sedang sendiri di rumah. Dia terlihat sedang sibuk menghitung keuangan Giselle karena dia memang ditugaskan oleh Giselle untuk memanage keuangannya. Namun karena masih memakai cara manual, tentu hal itu membuat Peter kerepotan. Kemudian Mia yang menawari Peter untuk mengajarinya menggunakan komputer agar mempermudah pekerjaannya. Namun Peter tidak mau kalau harus merepotkan Mia. Meski begitu, Mia tetap bersedia mengajari Peter
jika nanti Peter ingin belajar komputer. Setelah itu, Peter pun mengantar Mia kembali pulang ke rumahnya. Saat sampai di depan rumah, karena perasaan Mia yang begitu senang, dia pun memberikan hadiah kepada Peter. Peter yang ternyata menceritakannya kepada Giselle. Keesokan harinya Giselle mendatangi rumah Mia dan meminta untuk mengajari Peter komputer. Giselle juga rela membayar Mia asal Peter bisa menggunakan komputer untuk membantu pekerjaannya. Dan Mia sendiri menerima tawaran itu. Mia sangat senang karena dengan begitu dia bisa bertemu dengan Peter setiap hari. Singkat cerita, Mia pun datang ke rumah Peter untuk mulai mengajar. Mereka awalnya belajar seperti biasa, namun Mia yang tak bisa menahannya tiba-tiba mengutarakan perasaannya. Di sini Peter masih berusaha menolak karena dia masih mencintai Giselle. Lalu dia meminta Mia untuk tidak mempunyai perasaan kepadanya karena itu adalah hal yang salah. Mia kemudian pulang ke rumah. Johnny yang mengetahui jika Mia menyukai Peter, dia langsung melarangnya. Johnny berkata jika Mia tidak seharusnya menyukai Peter karena umur mereka terpaut sangat jauh. Apalagi Peter yang sudah memiliki Giselle, hal itu bisa menjadikan Mia sebagai perusak hubungan orang lain. Namun Mia sendiri tidak terlalu memperdulikan omongan sang kakak. Dia tetap bersikeras ingin mendekati Peter. Lalu ketika mereka sedang belajar komputer, salah satu karyawan Giselle melihat mereka berdua begitu sangat dekat. Kemudian karyawan itu pun memberitahu Giselle tentang apa yang baru dilihatnya. Akan tetapi Giselle tidak percaya jika Peter telah berselingkuh. Peter dan Mia semakin hari terlihat semakin dekat, hingga pada akhirnya muncullah perasaan suka dari diri Peter kepada Mia. Beberapa hari kemudian, Peter yang mengetahui Mia sakit, dia pun segera datang ke rumah Mia untuk menjenguknya. Kebetulan saat itu Johnny sedang tidak ada di rumah. Peter lalu menyuruh Mia untuk beristirahat saja dan dia akan menjaganya. Saat Peter melihat Mia yang sedang tertidur, dia pun segera mengambil foto Mia. Dan Mia yang kemudian terbangun, Peter segera mengajak Mia untuk mencari udara segar di luar. Bukannya merasa lebih enak, Mia justru jatuh pingsan. Peter kemudian membawa Mia kembali ke rumah. Ketika di rumah, disinilah Mia justru mengajak Peter untuk bermain futsal dengannya dan mempersilahkan Peter untuk menjebol gawang miliknya. Peter pun tak bisa menolak dan mereka memulai permainan futsal tersebut. Setelah selesai, Peter kemudian pulang. Saat keluar dari rumah Mia, dia melihat ada seorang kakek tua. Peter mengira jika itu adalah orang gila. Dia pun pergi dan mengabaikan sang kakek. Hari demi hari hubungan Mia dengan Peter semakin mesra. Mereka mulai saling jatuh cinta. Ditambah saat itu hubungan Peter dengan Giselle juga mulai renggang karena Giselle yang sangat sibuk dengan pekerjaannya. Peter juga mulai lelah dengan sikap Giselle yang selalu menyuruhnya melakukan hal yang dia mau. Johnny yang mengetahui hubungan Mia dengan Peter, ia begitu sangat marah kepada Mia yang tak pernah mau mendengarkan perkataannya. Para tetangga pun mulai membicarakan kedekatan Mia dengan Peter. Dengan kelakuan sang adik, Johnny merasa sangat malu. Kemudian Mia pun mulai berpikir dan merasa jika yang dia lakukan adalah salah. Selama ini dia telah dibutakan oleh cinta. Perlahan Mia mulai menjauh dari Peter dan berhenti mengejarnya. Dia tidak ingin bertemu dengan Peter lagi agar bisa melupakannya. Meski berat, tapi itulah yang terbaik menurutnya. Namun Peter yang sudah terlanjur jatuh cinta dengan Mia, dia tidak bisa diam begitu saja. Saat malam hari ada acara di rumah Johnny, para warga datang termasuk Peter. Disinilah kesempatan Peter untuk menemui Mia dan mengajaknya ke belakang untuk kembali bermain futsal, mengingat permainan mereka sebelumnya yang sangat seru. Mia yang tergoda akan rayuan Peter saat itu, kemudian dengan senang hati mengiyakan ajakan Peter. Keesokan malamnya, Peter secara diam-diam datang ke rumah Mia. Dia mengatakan bahwa dia sangat mencintai Mia dan akan mengajaknya untuk kabur. Meski Mia juga mencintai Peter, namun jelas hal itu tidak bisa Mia lakukan karena dia tidak mau membuat kakaknya malu. Johnny yang ternyata mengetahui maksud dan tujuan Peter semalam menemui Mia, di pagi harinya dia menemui Peter dan menyuruhnya untuk menjauh dari Mia. Johnny yang benar-benar marah tidak mau lagi melihat Peter bertemu dengan Mia lagi.
Di sisi lain, Giselle mulai mendengar rumor tentang perselingkuhan Peter dari para warga desa. Dia pun masih berusaha tidak percaya begitu saja. Giselle kemudian bertemu dengan sang kakek tua yang pernah dianggap orang gila oleh Peter. Kakek itu mengatakan jika Peter telah berselingkuh. Dengan banyaknya omongan dari warga desa dan si kakek tua, Giselle kemudian mencari Peter dan mempertanyakan hal itu langsung padanya. Peter tidak bisa menjawab dan hanya menyuruh Giselle segera pulang. Giselle pun sangat marah dan langsung pulang memeriksa barang-barang Peter. Dia lalu menemukan banyak foto-foto Mia di laci Peter. Kemarahan Giselle pun semakin menjadi dan menganggap jika Peter tidak tahu diri, padahal selama ini dia sudah membiayai hidup Peter. Namun apa balasannya? Peter justru berselingkuh dengan wanita lain. Rusak sudah kepercayaan Giselle pada Peter. Dia kemudian mengusir Peter dari rumahnya. Dan dengan terpaksa Peter pun pergi dari rumah itu. Tak lama kemudian ternyata Mia datang ke rumah Giselle dan ingin meminta maaf. Giselle yang sudah tersulut api cemburu lantas mengajar Mia. Singkat cerita, setelah kejadian itu, Johnny kemudian menemui Giselle yang telah mengajar adiknya. Di sini Johnny membuat perjanjian pada Giselle. Jika dia tidak mau hal ini dilaporkan ke polisi, Giselle harus berdamai dan menandatangani surat perjanjian di mana hutang cicilan rumah Johnny dianggap lunas. Giselle yang tidak mau hal ini semakin panjang dan masuk penjara. Dengan terpaksa dia pun setuju dengan perjanjian itu. Setelah beberapa waktu berlalu, Johnny didatangi oleh pihak kepolisian. Ternyata ada laporan diterima polisi yang mengatakan soal pemukulan yang dilakukan Giselle dan pelecehan dari seorang pria bernama Peter. Johnny sendiri merasa bingung karena dia sama sekali tidak melaporkan hal itu kepada polisi. Akhirnya Peter dan Giselle ditangkap atas kasus itu dan masuk penjara. Mia juga tidak mengetahui mengenai hal tersebut dan hanya menangis melihat pujian hatinya dibawa oleh polisi. Singkat cerita, 7 tahun pun telah berlalu. Akhirnya masa tahanan Peter pun habis dan dia bisa kembali menghirup udara bebas. Setelah kebebasannya, Peter segera menemui Mia yang sudah menunggu selama bertahun-tahun. Di sini Peter mengaku pada Mia kalau ternyata yang melaporkan Giselle dan Peter ke polisi adalah dia sendiri. Peter mengakui perbuatannya dan ingin menerima hukuman atas apa yang dia perbuat. Begitu juga dengan Giselle yang harus menanggung hukuman atas apa yang dia lakukan pada Mia. Dan sekarang Peter yakin bahwa dirinya akan menghabiskan waktunya bersama Mia. Begitu juga dengan Mia yang sangat mencintai Peter dan sudah rela menunggu selama bertahun-tahun. Kini akhirnya mereka berdua pun bisa bersatu dan memulai hidup baru, lalu film pun selesai.